Karena saya dulu pernah di PT RMI sama Darius Sinatria dan juga Donna Agnesia. Kami bertiga. Tepuk tangan. Aduh, catat. Aduh, penting itu tuh. Kalah ruas urang tuh. Ruas. Semangat. Ruasnya. Disangka teh ya gempa, Pak. Aduh, gempa kumaha. Karena kalau nggak diwujudkan jadi karya itu namanya sampah. Jadi kita hanya nampung aja sampah di kepala kalau cuma dipikirin tapi tidak dilakuin, gitu kan? Aduh niat nabe engke mun punya istri kudu kitu tapi tedek nikah. Nah, berarti kan aduh eureun heula nyariosna. Ya, eureun. Ya mah geus asup ka nu hate nu kieu mah ya. Komite Kraf itu bukan bukan membawa kampanye program pemerintah, bukan. Tapi justru kita membawa aspirasi para pelaku ekraf gitu untuk disampaikan ke pemerintah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat ieu mah sekali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak geuning ayeuna mah kapireungna teh semangat pisan deui. Sampurasun. Rames. Sampurasun. Rames. Sampurasun. Rames. Nah kitu atuh. Wilujeng sumping kawargi dumai sadaya, wilujeng tepang sareng abdi. Pak RT Sukardi ti Kampung Cirame. RT modern nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi. Sanajan teu aya bengkok sareng gaji. Tetap anti korupsi. Dan naon bade anu dikorupsi atuh. Tos teu aya sadaya atuh. Mung Pak RT tetap galau. Galau dan selalu galau cenah nama. Tapi lain sagalau-galauna. Pak RT mah galau lamun ningali warga teu acan majeng dina perekonomianana. Tah. Teras Pak RT mah galau lamun pangwangunan teu acan merata. Pak RT tarapun tapenta. Da teu tiasa atuh ngadamel proposal oge. Alhamdulillah. Wengi ieu di podcast tamu Pak RT ngabahas ngeunaan ekonomi kreatif Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan. Wengi ieu parantos kadongkapan tamu dua tokoh. Kahot pokoknya mah inohong bela di Kabupaten Kuningan mah. Saha atuh di Kabupaten Kuningan nu teu terang sareng dua tokoh ieu. Mangga kenalkeun aliha. Siap Pak RT. Ada Bapak Endang Komara, Eskom atau yang biasa dipanggil Bapak Eko yang memiliki banyak prestasi. Salah satunya Naon atuh? Salah satunya pada tahun 2022 Bapak Eko mendapatkan juara 3 tingkat nasional Festival Film Setapak Perubahan Polri. Oh, tepuk tangan. Aduh. Tuh prestasina ya. Kapireung teu? Mana kita aja sinias muda berbakat yuk. Kudu tertantang atuh. Ngadamel film teh ulah paduan bae, ulah asal gerak terang gambar ada tuh. Gambarnya yang mengandung makna filosofis gitu loh. Psikologi gambarnya oke, gitu loh. Dan film itu harus mise en scène, menjadi satu kesatuan yang utuh. Tepuk tangan. Mangga atuh. Yang kedua ada Om Pupun Dudiawan atau yang biasa dipanggil Pupun Kapten. Tepuk tangan. Prestasi naon bae. Om Pupun juga punya prestasi. Om Pupun punya prestasi di bidang gitaris terbaik pada tahun 1999 di Jarum Super Festival sewilayah 3 Cirebon. Tepuk tangan. Ada atulah siga si Subhi ngagitar ting talektok atuh deh keur mah ting talektok senarna pegat dua. Kumaha teh Subhi? Dapa guguru ka dieu. Ulah genjerang-gencereng tepugu matak pusing kan ceuli. Aduh. Mangga.
Dikenalkeun deui tanaon prestasina deuna. Terus ada juga di finalis Band Alert Yamaha Musik Festival tingkat nasional tahun 2000 di Jakarta. Oh, tepuk tangan. Ya, mireng mah nya. Kang Pupun mah cenah senarna teh ngan sabaraha eta? Ada 7. 7 senarna teh tah. Jadi lamun ieu teh kitu nolang cenah teh eta lah teh. Aduh, teu kabayangnya deh. Naon cenah? Pemuda idaman. Eta mah. Aduh, aya wae subhi atuh. Mangga lajengkeun deui atuh Neng Alia. Terus ada juga di finalis finalis Asian Beat Yamaha Musik Festival tingkat nasional tahun 2001 di Jakarta juga. Oh. Jadi kieu Pak Eko nya sareng Kang Pupun ieu teh Alia, sekretarisna Pak RT. Duh, geulis ya. Cak Pak RT mah geulis teuing cak eta Pak Eko sareng Kang Pupun pada atuh datos gaduhnya. Kitu tah ya. Bade naros teh teu eta. Entos. Pak RT dulu aja. Pak RT heula nya. Aduh, ieu teh. Aduh, Pak RT teh deg-degan upami bade ieu teh nyarios sareng tokoh-tokoh anu berprestasi teh. Da Pak RT mah jauh ka bedug atuh cenah istilah urang Kuningan mah. Teu terang naon-naon teh kitu tah. Kieu sateu acana urang ieu jadi ngabahas anu sejen-sejena. Ieu tuh warga kampung Dumai itu, waduh, tos sayang terang sadayana cenah. Eta saha cenah ge. Seueuran gitu Kang Pupun teh cenah ge. Latar belakangna teh naon cenah. Terus Kang Eko teh naon cenah ge. Eta mah saha bae nu mimitian cap. Mun abdi mah memang kaleresan latar belakangna memang ti aalit oge memang dari musiknya. Dari seni kaleresan kapungkur memang almarhum Pun Biang terus Pun Bapak oge memang basicnya memang dari seni. Tepuk tangan. Aduh, berarti ieu mah aya teureuh tanaon cenah nya. Nitis cenah ieu mah ka dieu mah cenah ge. Atuh meureun nuju alit teh dipangmeserkeun gitar-gitar nu teu ieu teh alit teh. Nuju alit mah teu acan. Kaca. Justru kawitna main musik teh justru kawitna mah memang main kacapi heula. Oh, Diajaran ku kacapi. Pun Bapak almarhum kacapi pami Pun Biang mah kana nyuling, kana nyanyi sareng nari. Jadi pami nuju alit mah dugi puisi, deklamasi, tari kreasi, kapungkur mah terus main karesmen mohon. Terus gitu. main musik janten. Ya ti alit tos memang basicnya tos tina musik pami abdi mah mohon. Eta tari-tari naon eta Kang Pupun? Kapungkur mah disebutna teh naonnya ada aya tari tradisional, aya oge tari kreasi geuningan kapungkur mah janten sapotos lagu-lagu Sunda kapungkur mah naon? Nining Meida. Oh, itu Gitu, terang teu tah laguna naon judulna. Apa jiga nya gengsi mah apal Pak RT. Jetru. Mah apal Pak RT jigana kapungkur mohon. Nuju abdi masih unyu-unyu eta oge kikieuan. Ada kieu cenah kieu. Ini ya bari ida gudag gade gitu teh. Ada. Eta bulu emutnya kan nuju alit gitu ya. Mohon, Udah aduh itu dah. Nuju unyu-unyu eta mah. Unyu-unyu. Inyi-inyi. Ada. Mungkin harus sakedap deui mah onyo-onyo. Eta mohon. Da eta deh. Dapa. Terang teu. Kecapi. Oh, terang berarti. Nah, ya kecapi cenah tuh terang Pada teh apa? kumaha genjet tuh. Orang Sunda mah kenapa ya? Apa? Genjet teh kadang-kadang musingkeun euy, kadang-kadang euy. Aduh. Nah, terasi teh ka Pak Eko tah? Abdi mah background ya keluarga biasa-biasa aja, Pak. Turki. Turunan kidul. Nah, iya, Mohon. Ya memang dari kecil ti alit abdi seneng seni. Kanu gambar, kanu olahraga. Walaupun kapungkur mah teu dek gendutnya. Kan rencangan sakelas. Iya teh. Mohon janten meja sakelas teh CF digambaran ku anjeun. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Podcast tamu Pak RT weung ieu parantos mempersatukan makhluk satu jenis yaitu laki-laki di podcast tamu Pak RT. Tepuk tangan. Aduh, sakelas dia KHD gitu upami ulangan gitu ya biasa barter-barter gitu tuker-tukeran tangguan. Tukang gambar ya mah. Tukang gambar. Jago. Meja digambar. Oh, CF. segala digambar. Tapi ayeuna benten jalur, Kang. Mohon.
abdi konsultan IT, tapi bosen. Terus? Kanu film, kanu foto, kanu film. Nah, cuma abi jadi minder ya ku Pak RT gaul pisannya terang main sen segala. Abi jadi minder. Ada. Waduh, Curiga kostumnya Curiga. ieu mah dalam nama. profesor juga. Profesor rupi nama. Problem ya. Lajang. Aduh, mana. Aduh, Nah, stres. Kaleresan seaktivitasnya di ekonomi kreatif. Mun, Tika Pungkur, jantan, teras ngabina barudak ngora oge, gitu kan. Potensi-potensi anu kedah di kaderisasi gitu nya istilahna udah dikembangkeunnya. Ayeuna antrup kaleresan sasarangan sareng Kang Pupun ya. Memperjuangkan ekonomi kreatif Ya, di Kuningan. Nah, eta jantan background mah memang seni ya. Alhamdulillah teh alit seni rada kiat. Nya kanu musik oge walaupun sakedik. Main gitarna oge saya. Saya, Bu. Saya aja. Aduh, tadi dikinten teh gitarna saya tapi mainnya kumaha gitu. Dan kebetulan kalau Kang Eko memang spesiasinya di akustik gitu. Bang Abi di elektrik tapi ya kebetulan Kang Eko nih sasarangan oge orang di KGC. Cuman memang kebetulan Kang Eko mah ya lebih banyak main di akustik lah, PRT. Genjreng-genjreng apa gitu. Tapi gitaris nggak produktif, produktif. Iya, aduh. Oh, iya mah atuh. Pokoknya mah Jawara sawilayah gitar. tilu mah geus Kang Pupun mah. Sanes wilayah nasional. Nasional teh. Balawan, rencangan caketna, Dewa Belawan, Bujana, Piyu, aduh. Nuhun eta. Kelas-kelas berat Ian Antono, aduh. Ayo. Pang nama serius dina musik nama. Kunaon Pak RT? Mohon. Udah tegaduh keahlian sanes selain bermusik abdi mah. Oh, Ya. pauna. Atuh PT-na oge tuh sabaraha tuh. Iya, jadi Sampai apa ya sekarang kalau dulu kan mungkin musik sebagai hobi geuning ayeuna mah tos 20 tahun ayeuna tos jantan profesi. alhamdulillah tepuk tangan. Jadi tidak bisa main-main lagi gitu, harus lebih serius, harus lebih punya tanggung jawab gitu. Pokoknya malah mun aya band kapten yo penontonnya ribuan gitu. Pak RT apa lah band kapten? Wah, apa lah tuh? Ya, Pupun Dudiawan. Eta upami gitarisnya teh lamun geus kitu, aduh, bari jeung nundutan di teh ngagitar teh. Udud bari nundutan gitu. Kira teh apa tarling mungkul Pak RT? Dusun mana mah atuh dah. Eta Pak Eko teh upami namina teh saya teh nami ieu teh nami aslina teh. Endang Komara, Endang Komara panggilanna disingkat Eko. Nah, Eko gitunya. bikin jadi orang-orang manggil Eko teh iya ya. Oh, Iya, biangna ya. disingkat. Margi panjang teuing. Jantan kapungkur kantos lepat paham. Endang nggak ada endang apa endang dikinten ya. Aduh, jelema panjang pisan kan nama Mohon, Endang Komara gitu kan. Mohon. Terus Eko bae lah Eko gitu. Eko dugeng ka ayeuna di London ya Kang Eko. Apli ge sami atuh. Nami Sukardi. Dipanggilna Bobby. Wis. Mohon, ati Bobby mah abi teh nya kaleresan itu botak tah, gitu tah. Bobby tah, gitu tah. Bob mahnya Mohon. Arerang. Alia, ya tuh upami Alia tos senyum-senyum, cengar-cengir teu paruguh, tah seserian sorangan tah. Mohon. Eta kedah di pasian pil. Pil Patarosan, mangga. Nih Om, kan teman-teman semua nih banyak yang belum tahu apa itu ekonomi kreatif. Boleh nggak tolong jelasin Om? Ke Om Eko dong. Oh, gitu atuh. Nah, ya jadi singkatnya sektor ekonomi salah satu sektor ekonomi yang sekarang itu kalau dulu kan pertanian, ya kan, perkebunan, perikanan, pertambangan dan sebagainya. Dan sekarang itu ekonomi kreatif yaitu ekonomi berbasis ide dan gagasan, gitu. Jadi ada istilahnya dulu tuh ahli itu bilang how to make money by using idea. Nah, Catet Alia. bagaimana Siap. Pak menghasilkan uang dengan menggunakan ide dan kreativitas. Nah itu ada unsurnya tuh. Jadi ada unsur seni, ya kan? Ada unsur budaya di dalamnya, ada unsur teknologi, pengetahuan, ada unsur bisnis. Nah itu jadi kalau misalnya hasil pertanian jadi apa? Misal
beras lah, ya kan? Nah, itu kan hasil pertanian. Tapi kalau beras itu jadi nasi goreng, nah itu udah masuk, ada kreativitas di sana, udah masuk ekonomi kreatif. Jadi ada 17 subsektor tuh ekonomi kreatif itu. Ada film, fotografi, videografi, arsitektur, desain grafis, musik, seni rupa, terus seni pertunjukan, bikin game tuh kan, bikin aplikasi software, banyak desain komunikasi visual, kuliner juga, kriya atau kerajinan, desain produk dan banyak sekali. Tadinya 16. Ya, Nah, ya. Jadi ada game dan aplikasi itu satu tadinya, sekarang dipisah. Game dan aplikasi subsektor yang berbeda. Nah, kelebihannya apa? Dengan Kuningan nih korelasinya. Kuningan itu kan naik turun tuh. Juga kadio kan naik turun dah. Oh, no. Itu kayak dicari osku eta nama tuh. Itu kan ID Cirebon teh kan aya tebu ya kan, tebu luas gitu kan. Kuningan mah hese dan naik turun, ya kan? Tebu luas bisa jadi pabrik gula. ID orang mah kan naik turun jadi saeutik-saeutik. Palingnya hulu cai. Nah, jadi hese. Dina perikanan saeutik. Pertanian saeutik-saeutik, skalana saeutik-saeutik. Geus nu penting mah Pak Eko. Nah. Masihan kahirupan ka sadaya umat di wilayah tilu pokona mah urang mah Kuningan mah. Makana ayeuna SDM na aya sakola jurusan multimedia, DKP. Desain grafis mau dikemanain bade dikemanakeun ya kan seueur komunitas film ya abdi tepang aya bos di mana sih teh di RT naon ieu teh Cirame. abdi tepang tah bos Cirame kan kono film oge bos film tah Gondrong. nah gitu. Saha? Nah eta ge Si Eta salah pokona satu si Eta Bisa we kampupun si eta. nah eta ekonomi kreatif oge tah. Jadi semua kreativitas yang menghasilkan nilai uang itu ya masuknya ekonomi kreatif. Itu dia. Jadi sineng bisa nyanyi, misalkan hoyong rekaman, nah aya ieu di publikasi dong gitu kan, dipasarkan dong bantu nih gitu. Nah ini itu ekonomi kreatif masuk. Tepuk tangan. Tuh. Subhi, maneh gaduh orkes dorong teh teu kenging ieu atuh kedah optimis da kalebetna ekonomi kreatif atuh. Maneh orkes dorong cenah aduh cenah ieu kumaha cenah bade angkat teh teu karyang pisan cenah. Penyanyina nu hiji bisul beunyer cenah. Nu hiji deui cenah ge mata iwak cenah. Teu jeralan gitu lah. Aduh. Eta gerobak dorong ya asup lebetna eta. Atuh musik kan ada nilai seni. Tuh. Kenging Terpercanten artos ka oge, ya kan? Gitu tah. Mangga atuh alias ka Kang Popun atuh bade ngajelaskeun deui eta ekonomi kreatif teh naon. Tadi terus gamblang ku Kang Eko. Cenah mireng-mireng mah cenah Kang Popun mah bagian promosi teh naon cenah. Abi kaleresan di Kepala Divisi Promosi Pemasaran dan Hak Paten di Ekomite Ekraf Kuningan teh. Tepuk tangan. Sobe. Segala mah orkes dorong susah dipromosikeun euy. Ya kena di modernkeun heula ya. Nya sona itu peralatan teh ambian ulah ting talektok teuing. Mangga atuh Kang Pupun. Mohon, jantan divisi promosi pemasaran dan hak paten itu memang kadang mah seperti sederhana pisannya. Tapi itu tombak lah, ujung tombak karena promosi pemasaran, karena sehebat apapun sebuah produk kalau tidak dipromosikan juga tidak akan terjadi sesuatu transaksi. Kalau tidak dipasarkan juga tidak akan jadi sebuah exposure yang sangat bagus gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya strategi pemasaran dan juga hak paten. Nah, hak paten juga menurut Abdi sangat penting pisan. Mohon. Misalkan kita punya teman punya brand gitu ya, belum di hak paten. Nah, sieuna kan bilih dibajak. Margi kan pame urang ningali kantos manawi ngadangu gitu berita-berita anu kasus sapertos geprek onsu yang kayak begitu itu kan ternyata akhirnya itu gara-garana eta jantan terlalu menganggap enteng masalah hak paten gitu. Makanya itu penting juga. Jadi ini penting gitu buat teman-teman apalagi di industri kreatif untuk paham juga tentang namanya hak paten, dan itu juga
bagian yang harus diperhatikan. Apalagi kalau kita bicara pemasaran. Secara teori pemasaran itu kan dibagi 4, ada price, place, product, promotion juga. Jadi masuk di promosinya. Untuk promosi nanti akan berkaitan dengan perilaku konsumen, kemudian karakter pasar. Misalkan teman-teman di sini ada yang bikin film, kita harus baca dulu ini mau dibawa pasarnya ke pasar mana gitu. Kalau ke pasar baru kan beda produknya di sana mah ya. Catet. Benten gitu produknya. Mohon. Kumaha ieu cara memasarkan film-film hasil karya dari sahabat-sahabat gitu, sinias-sinias kita di Kuningan kumaha carana gitu kan. Ya otomatis misalkan gitu Pak, salah satu solusi dari Abdi Mas salah satunya adalah membuat aplikasi, kita kerjasama dengan hotel-hotel di mana hotel-hotel itu menginstalkan aplikasi itu supaya bisa menonton apa ya model naon sih pami orang mah model Netflix gah gitu. Tapi semua isinya tuh film-film pendek atau film-film panjang hasil karya orang-orang Kuningan. Nah, ini kaitannya juga kenapa industri kreatif ekonomi kreatif ini harus di Kuningan tuh digalakkan karena memang SDM-nya banyak ya kan yang bergerak di ekonomi kreatif. Terus keunggulannya tadi saya kan jelasin di Kuningan itu semuanya skalanya kecil-kecil, pertanian segala macam. Artinya kalau pasarnya banyak permintaan, mungkin nggak tercover permintaan itu dengan stok yang sedikit. Nah, tapi kalau udah masuk aircraft, ya tentu ada aircraft yang tergantung dengan bahan baku yang sedikit, ya nggak bisa memenuhi permintaan besar. Tapi ada sektor subsektor yang produknya cuma satu, tapi semua permintaan terpenuhi. Contoh, bikin satu lagu, satu dunia denger pun kan nggak habis-habis. Ya kan? Nah itulah, makanya ada peluang-peluang alternatif, kita berkesenian, kita punya talenta bikin film, bikin apa gitu kan. Itu kan produknya satu, tapi bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak tergantung stoknya. Ya kan? Mohon. Nah, justru itu akan bisa menciptakan peluang-peluang yang bagus gitu. Nah, Kuningan ya harus hebat gitu. Film aja contohnya di Kuningan banyak, sering juara sampai tingkat internasional, tapi belum belum masuk industri, sayang sekali kan. Kalau musik ini tokoh-tokoh. Nah sekarang nanti kita cerita juga tuh ya ada upaya-upaya nih dari Komite Ekraf. Dan komunitas musik untuk bisa membangun industri yang bagus untuk musik. Tak kieu aya patula patalina sareng masalah ekonomi kreatif. Ieu mah punten kita. Eta salah satu pendukungna nyaeta di Kuningan teh tos aya encan tah semacam showroom gitu kanggo memamerkan dan seni pertunjukan gitu, showroom kanggo memamerkan karya-karya gitu loh. Bagaimana kumaha eta aya teh ruang pameranna sareng ruang pertunjukanna, teras inohong tokoh-tokohna gitu kanggo ide-ide karempel di dinya atau lembaga nu ngadukung kanu ekonomi kreatif gitu. Punten gitu. Oh iya. Nah eta nu abdi carioskeun Komite Ekraf teh ekonomi kreatif Ekraf. Janten kan Kuningan tuh prayogi lembaga anu isina para ahli, akademisi sareng praktisi. Nah, sementawis kan di pemerintah sendiri kan aya bidang ekonomi kreatif. Tapi kan namina pemerintah mah ruang gerakna kan sekedar di regulator sareng fasilitator. Tapi yang tahu persoalan, yang tahu di lapangan itu kan yang punya ilmunya juga itu kan para akademisi sama pelaku praktisi. Makanya ada lembaga yang namanya Komite Ekonomi Kreatif. Tugasnya memberikan masukan ke pemerintah. Jadi untuk pengembangan Ekraf di Kuningan itu caranya bagaimana, strateginya harus bagaimana, itu dari kami masukan gitu. Gitu. Nambahin sedikit, jadi salah satu kesuksesan kita memberikan rekomendasi juga dari Komite Ekraf itu salah satunya adalah kita jadi punya sekretariat bersama. Ya. Itu kemudian berikutnya juga kita jadi punya galeri juga, tempatnya di Siliwangi. Jadi buat teman-teman yang mau datang boleh berkunjung ke sana, bahkan punya produk yang mau ikut display pun di sana.
wajib orisinil gitu orang Kuningan bisa juga di sana berkontribusi. Jadi Alhamdulillah. kemudian tidak hanya itu, buat kami seniman musisi pun ternyata diberikan ruang juga kami untuk berekspresi setiap malam minggu. Nah rencananya ini mungkin saya dengar sih gosipnya itu ayeuna saya cenah nuju di damel hoyong nama janten peraturan bupati anu mewajibkan bahwa sebulan 2 kali teh wajib ada acara di Jalan Siliwangi eta. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ada eta mun nu tiasa maca puisi, maca cerpen nya nu di kampung Dumai teh tiasanya. Tiasa itu Oh, tiasa tari, tiasa puisi, tiasa musik. Musik oge macam-macam, tiasa modern, band tradisional, bade dangdutan mah. Gitu. Naon supi obrogan. Tuh eta mah bulan puasa ngaludakeun sahur. Masa obrogan cenah bade ditampilkeun di Jalan Siliwangi teu. Eta bos Diki ge baheulana mah ngobrol gitu. Ige vokalis eta laguna teh si Kribos. Bari jeung budak gadeg teh. Kisah kenangan. Kisah kenangan teh. Bari jeung eta di tangan nu katuhuna teh itu mamawa es teh. Aya dah kitu jadi di loba teh. Oh, si dapat teh gaduh lukisan nangka murag teh pasta. Nah, atuh dipamerkeun itu. Tacan aya kan di mana ge nangka murag lukisan nu pas muragna kitu teh. Pamerkeun. Nya, pamerkeun tah kade tah. Entog mulang sabangsaring tah. Lukisan gitu dipamerkeun. Tong ieu pokona mah kudu optimis, Harus kudu optimis. Iya dong. Sabab nu ngaran ekonomi kreatif di Indonesia mah geus jadi kekayaan kumaha. Nah, masyarakat Indonesia teh kalobaan turun temurun tos gaduh talenta seni. Bener teu? Nah, di Kuningan oge optimis makanya yo. Kang Pupun, Kang Eko optimis. Sabab di Kuningan mah masyarakatna teh tos gaduh talenta seni ti turun temurun. Sanes kitu. Tepuk tangan kanggo Kuningan. Aduh, Pak RT kumaha ya? Nyarios beungi ieu kumaha? Oh, Pak RT nyariosna rada benten ayeuna mah. Kumaha tuh? Jadi loba pengetahuanna teh teu ciga biasana. Atuh Ya, percuma atuh. Minder ya. Ciga biasana Pak Eh, RT. atuh percuma gaduh popotongan ti TBM. Potongan deui bae. Aduh, punten kampung punten gitu ya. Tapi ya semangatnya luar biasa Pak RT. Jika maju teman kampung teman RT na kieu mah. Rupina mangemilna baterai alkalin. Nah, juga namanya tadi di tonggongna ya aya Eta Duracell Kang Pupun. Abdi disamikeun cenah ge batu baterai tos nu dipoe cenah dijemur. Margi ningali Pak RT mun energik pisan ya. Kang, komo ieu asisten gelis kieu. Tah, iya. Sampai masih semangatna bener. Abdi matakna ka dieu bae Kang Eko, teu ka ditu. Sieun Sieun ya, Pak Eko. Tapi abdi heran ya kunaon abdi tempatkeun di dieu gitu. Maksudna naon ya teh maksudna? nya maksudna mah tos gaduh encan ye teh. Ieu mah saya tos seueur, Mohon. ieu pengertian pisan ya abdi nu hiji-hijina gitu. Nya eta mah ditafsirkeun wae lah. Tafsirkeun we nya. Atuh lajeng dah. Aya patarosan ditu. Ada Pak. Ini kan tadi udah dijelasin ya Pak, apa itu aircraft gitu. Tadi Om ayeuna Pak. Ah iya Om, iya Om, gitu Om. Nanti bentar lagi AA. upami Kang Pupun mah disebatna Abah. Potensi aircraft di Kabupaten Kuningan itu apa sih Pak? Nah, ini jadi Kuningan itu hampir semua sektor ya. Itu Hampir semua ada. potensinya ada. Ya musiknya wah udah kita lihat Enggak cuman saya, banyak. banyak sebetulnya sekali. Ini salah satunya nih. Jadi nih, ya kan. Terus film Apalagi filmnya. lagi naik juga. Terus makanan komoknya, makanan mah udah unggal kampung kayak ibu-ibu kreatif ayeuna mah. Punten. Duh, rada sedih ya teh Pak RT teh. Kunaon tuh? Upami perkembangan teater di Kuningan kumaha itu? Teater sae. Oh, saya alhamdulillah tepuk tangan. Kamari Teater kan saya pisan. Iya. Terakhir pagelaran di Kuningan tuh yang di Siliwangi tanggal 3 Agustus ya. Justru ditutup dengan penampilan teater yang menurut Pak PJ sama menurut siapa tuh seniman
kahot Kuningan oge tah Ya, Kang Kang Oblet. Oblet Nah, juga Aduh. mengapresiasi, iya. Oh, Blet. Eta mah rencang caket tuh. Ulah tarik teuing. Ulah tarik urang teh. Izin cenah gini. Susuganan mereka dia kan aya di Teu cenah gini eta si Bobi aya di ditu cenah. Suka adi dong Bobi. Kayak abi penasaran Bobby teh naon saresna? Ya eta mah kieu eta atuh kitu tamu. Uncle Bob. Aduh, mangga diteraskeun susungnya eta ayo. Nah, iya, potensi banyak sekali ya. Semua sektor kita punya Uniku, ada jurusan DKV itu 17 kali juara internasional ya. Kita punya kerajinan yang luar biasa ya. Non eta teh kulit kerajinan kulit tah. Waduh luar biasa ini nih sampai dipromosikan wah dengan senang hati nih sama Kang Pupun. Iya. Fotografer ge sarae gitu kan. Banyak sekali. Banyak Termasuk gitu mungkin yang pertama juga di Kuningan yang masih langka itu saya dengan bukan saya, maksudnya ekonomi kreatif kita buat namanya lomba cipta lagu bertema Kuningan. Oh, Itu baru kita tutup kemarin tanggal 1 September kemarin ya Om ya. Pendaftarannya sekarang dalam proses penilaian. Aduh. Nanti akan diambil 10 karya. Ini bukan lomba nyanyi ya. Kalau lomba nyanyi kan udah pasti banyak ya. Nah, tapi kalau untuk lomba komposer itu sangat jarang sekali dilakukan. Makanya ekonomi kreatif, oke kita cobalah kita cek ombak sebenarnya seberapa banyak sih komposer di Kuningan yang muda-muda ternyata lumayan banyak. Dan itu nanti akan diambil 10 peserta terbaik. 10 peserta terbaik ini akan dapat hadiah, merchandise, plus kontrak eksklusif dari Margadia Musik Indonesia untuk edar di 40 negara di 40 tepuk tangan. digital streaming gitu. Tuh, kumaha tuh hebatna tuh ekrab Kuningan tuh di luluguanku Kang Pupun sareng Kang Eko tuh. Istilahnya sekarang mulai bangkit ya Kang Pupun ya. Mulai bangkit. Mulai bangkit. Jadi mungkin teman-teman para pelaku ekraf di Kuningan harus semangat nih, harus optimis. Harus semangat. Semangat. Ayo. Catat Alia, catat. Siap, Semangat Pak. ini. Harus semangat. Salurannya sekarang lagi dicoba dibuka, terus awareness-nya juga dari semua pihak termasuk pemerintah lagi bagus ya kan. Ya harus istilahnya dimanfaatkan gitu. Jangan sampai sembunyi-sembunyi atau harus berkolaborasi Mohon. Semangat itulah yang lagi dibangun sekarang. Jadi semangatnya ada 2, yaitu silaturahmi dan kolaborasi. Itu penting sekali karena contoh misalkan musisi gitu kan, misalkan dia harus juga gaul dengan teman-teman perfilman. Karena teman-teman perfilman juga jadi tempat di mana para musisi bisa berekspresi untuk berkarya di situ. Otomatis film juga pasti membutuhkan musik ya kan, untuk sound effect, untuk lagunya, untuk apa. Jadi sebetulnya semua itu berkaitan gitu. Makanya kalau kita bicara ke semuanya sebetulnya kuncinya itu silaturahmi, kolaborasi itu sangat penting. Gitu. Jadi buat teman-teman apalagi anak-anak Kuningan, orang-orang Kuningan yang bergerak di dunia kreatif, jangan pernah melupakan itu gitu. Kita harus berkolaborasi, bergandeng tangan, saling support karena untuk membentuk ekosistem yang benar minimal untuk Kuningan aja itu kita awali dengan satu hal dulu, yaitu saling menghargai. Oke. Gitu. Catat Arya, catat. Iya, Aduh, Pak. saling menghargai sesama seniman gitu. Pokoknya ini Kang, kalau ingin besar caranya apa? Kolaborasi. Yes, betul. Oke, Kalau ingin kolaborasi. besar, kolaborasi. Kalau sendiri-sendiri nggak ada yang besar. Ya, Susah. betul. Susah. Tapi Pak RT wae nu sorangan gede. Kolaborasi Pak RT oke. Tapi sarang rumah makan Padang gitu. Mohon Soalnya. mohon kolaborasi ono ge paket. justru itu Pak RT ini mengesankan. Tahu kesannya apa? Herin. Tadi itu geus deg-degan tina awalna. Tina pajarkeun teh heroik gitu teh. Heurin. Heroik. Heureuy tapi in. Aduh, heureuy. Update ya. Update atuh dah. Aduh, Pak RT ge aduh ieu teh bingah pisan tiasa ieu nya wawuh sareng Kang Pupun, sareng Kang Eko. Da itu kapungkur mah Pak RT teh kurung batokeun tah naon kitu teh. Jadi nya
ya itu di bumi gitu kan, curat-coret, ujung-ujungnya gambar lompong make panah gitu kan gitu teh. Nah teh lopet curat-coret. Ayo pami Kang Eko mah curat-coret teh saya gitunya. Wangge binatang, naon teh abdi mah gitu kan. Curat-coret daun lompong ditojros ku lopet kita teh gitu. Nah, eta alia kumaha aya patorosan kieu teh ta Pak RT heula. Pak RT dulu. Apa dulu? Pak RT mah Ale dulu deh. Oh nyesok atuh, sok. Ampun, ngosok. Ih, ampun. Bersemangat Ale nih. Semangat. Semangat. Peda aya Kang Pupun sareng Kang Eko. Kumaha semangatnya ge? Hoyong dipangademelkeun lagu. Gitu kan. Upamu Kang Eko cenah hoyong dipangagambarkeun. Ada. Eta mah kapungkur ngagambar mah ayeuna mah tos teu tiasa. Aduh. Oh, Upami narosna ka Pak RT dibalerna kieu Neng dengan senang hati. ya. Kang Pupun. Kade gaduh bakat terpendam stand up komedi kuning kan. Ulah salah ya. Oh. Gitaris ala calung ya mah. Aduh, iya. kecapinya. Waduh. Tapi hebat. Aduh. Eta maestro nu paling digemari teh gitaris dunia teh. Banyak kalau di dunia banyak pisan. Yang pernah kolaborasi juga bareng suatu panggung pernah ada Matthias Eklund, ada Nick Johnston. Oh, tuh kan. Tuh catat. Naon tadi cenah apal keneh teh? Eklund, Matthias Nick Eklund. Johnston. Nick Johnston, John Morrison cenah. Eta mah John Morrison mah. Aduh. Ya, mangga Alia. Nih Om, kan dalam seni itu kan ada idealisme atau kepuasan pribadi ya. Terkadang idealisme kan suka bertolak belakang gitu sama komersialisme Ya. atau kebutuhan pasar. Nah, bagaimana sih mensinergikan Oke. dua hal tersebut? Eta Nih pertanyaan luar biasa ini. sanes Pertanyaan eta luar biasa. ada nyarios mensinergikan sampai deg-degan Pak RT. Ngapaan gitu. Mangga dilanjutkan. Grogi Pak RT. Kayak artis ya masalahnya jadi grogi. Tuh. Nah ini pertanyaan yang tepat Bang Kang Pupun. Ayo Kang Pupun. Ya, jadi sebetulnya bagaimana mensinergikan idealisme dan komersialisme gitu ya, maksudnya ya. Sebetulnya kalau buat saya pribadi sebetulnya idealis itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dengan adanya idealis itu yang membuat seseorang jadi punya karakter. Catat Alia. Siapa RT? Gitu. Kalau kita perhatikan dari namanya aja ideal, itu kan ideal. Tidak lebih, tidak kurang, jadi pas. Terus dah. Cuman kita kadang-kadang tertukar dengan istilah egois. Nah, Oh, kamu mau idealis, main bandnya, musiknya harus yang ini. Itu memang idealis saya, tapi saya tidak egois. Saya juga mempelajari musik yang lain, saya juga belajar musik yang lain seperti itu. Jadi sebetulnya jangan sampai salah kaprah. Kalau kita misalkan sambungkan dengan komersialisme itu tadi sebetulnya, itu balik lagi sebetulnya kembali lagi ke kemampuan si orangnya untuk bisa membaca pasar. Apa kebutuhan pasarnya? Contohnya misalkan satu desa ini butuhnya misalkan pisang goreng, tapi kita bikinnya bala-bala, masuk nggak? Enggak. Tapi kita nih emang pengennya ya ini, itu bukan idealis namanya, sudah egois. Tapi kalau idealis itu ya maksudnya bisa menempatkan diri ideal, itu kalau pendapat saya gitu di dunia musik seperti itu. Jadi dalam artian apakah itu sinergi, sebetulnya sudah sinergi, hanya masalahnya adalah kata saya juga balik lagi, tidak semua entrepreneur, tidak semua pelaku di dunia kreativitas itu paham tentang karakter pasar, tentang perilaku konsumen. Banyak yang istilahnya tidak paham. Ini salah satu kasus aja di dunia musik dulu. Waktu orang mau jualan CD, punten ini kalau nyebut merek nggak apa-apa ya, ditit aja ya. Mohon. Ada mau jualan CD di, yang satu idenya jualan CD di, karena saya dulu pernah di PT RMI sama Darius Sinatria dan juga Donna Agnesia.
kami bertiga. Tepuk tangan. Aduh, catat. Aduh, penting itu tuh. Kalah ruas urang tuh. Ruas. Semangat kamu. Ruasnya. Disangka teh ya gempa Pak RT. Aduh, untung gempa kumaha. Semangat Kang Pupun. Jadi itu ya idenya tuh secara itu. Nah, kemudian saya pelajari ternyata dari dua tempat ini ternyata punya karakter konsumen dan perilaku konsumen yang berbeda. Kalau orang misalkan mungkin dia beli hanya ya punten bahasanya rokok, odol, pasta gigi, apa sih minuman ringan yang mungkin bawa 50.000 udah dapat semua lah begitu. Sampai akhirnya ketika ditawarin beli CD dong nih 10.000 gitu kan pasti akan sedikit keberatan. Beda dengan orang yang datang ke PRT nyandakna kan minimal geus ngitung ayam sakieu ya udah karena udah pernah belanja kan pasti minimalnya nyandak 150 200 ribu ya nggak Neng. Begitu datang ke sana kemudian ininya pelayannya menawarkan Pak CD-nya ini 10.000 rasanya sih nggak akan keberatan dari situ saja sudah jelas gitu. Makanya itu penting sekali seperti juga teman-teman perfilman siapapun musisi atau siapapun juga paham betul sebetulnya produk kita ini segmentasinya mau kemana, arahnya mau kemana. Pun kalau bisa gitu kita bikin riset sebetulnya penikmat film-film kita, musik-musik kita atau produk-produk kita ini siapa, usianya berapa, daerahnya mana. Ini itu sebetulnya sesuatu yang harus dipelajari bersama-sama, gitu, dipelajari bersama-sama. Jadi itu sih sebetulnya. Kalau kita bilang sinergi sebetulnya semua itu akan sinergi kalau kita memang punya pengetahuan tentang market itu aja. Gitu. Nah, menambahkan ya. Mangga. Jadi bidang apapun sebetulnya kan ada area nih, ada area aktualisasi diri istilahnya. Jadi dia mengekspresikan dirinya. Nah, itu mungkin idealisme tuh di sana mungkin ya kan. Terus ada yang sifatnya tadi sebagai penghidupan. Jadi ada ranah komersilnya. Nah, jadi biasanya ini ranah idealisme itu memang untuk mengasah kemampuan gitu. Ranah komersial ini ya memang bidang apapun ya itu ada kalau misalkan dalam usaha itu ada istilahnya requirement definition, mendefinisikan kebutuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya idealisme yang belum tentu ada orang bisa menerima ya kan. Tapi kita pun sebagai pelaku ya khususnya contohnya Ekrab ya kita juga harus mengetahui apa yang dimaui tren pasar begitu. Tapi bukan berarti yang idealis itu nggak ada pasarnya, pasarnya akan selalu ada, hanya saja mungkin segmented ya istilahnya kamu pun ya. Betul. Tapi istilahnya mau segmented, dua hal ini ya memang adalah pilihan gitu. Tapi bagi seorang istilahnya ahli itu pasti dia akan membuat saluran-saluran itu. Nah, ini sebagai penghidupan saya harus bisa memuaskan pendengar misalkan dengan membuat musik-musik yang kayaknya pasarnya bagus dan itu pasti ada jiwa eksplorasi juga ada di sana, tidak hanya untuk yang idealis saja yang disukai pasar juga pasti ada ranah eksplorasinya. Saya yakin itu sinergitas itu di sana ya Kang Pupun ya, karena ada eksplorasi segala macam. Betul. Tapi memang tadi itu pilihan biasanya. Ada yang memang saya sih nggak mau yang berpikir apa yang orang mau, yang penting apa yang enak menurut saya. Itu ya mereka punya. Jadi kalau pengalaman saya sih sebetulnya dari hobi sampai ke profesi itu ternyata batasnya tipis nih. Betul. Batasnya tipis. Kalau hobi itu nggak punya tanggung jawab apa-apa. Mau bangun kapanpun, mau bikin kapanpun, nggak ada tanggung jawab apa-apa karena itu hobi. Tapi ketika kita berbicara tentang profesional, itu ternyata bedanya cuma tipis, yaitu dia apa? Ditanggung jawab. Ketika kita bermusik, saenak lah we Pak RT yang ada mau lagu iraha lagu naon payu teu payu bodo amat gitu kan subuh eta kitu eta zaman abdi anu istilahna masih hobi. Tapi begitu kita berpikir saya harus jadi profesional nih, saya harus menghasilkan sesuatu dari sini, saya juga harus masuk ke dunia komersil nih karya-karya saya,
ternyata itu harus diawali dengan tanggung jawab. Contoh misalkan dari bangun aja, dari bangun pagi, sehari ini kita menghabiskan berapa waktu untuk menyiapkan atau berlatih untuk menyiapkan materi, mencari inspirasi gitu. Jadi bedanya di situ aja, ada tanggung jawab atau tidak, kemudian mengatur jadwal sampai bla 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 bla. Apalagi udah umur kayak saya Pak RT. Sekarang mah ada jadwal, saya ada jadwal zumba segala tuh habis. Zumba. Eta Kang Pupun. Cenah nyarios kayak saya tapi nepukna ka abdi gitu. Maksudna mah olahraga Pak RT, jadwal minum susu kapan. Aduh, eta minum susu. Gitu. Jadi udah mulai teratur ya, karena ya itu jadi karena sudah jadi profesi Pak RT. Jadi kalau masih hobi kan sangeunahna lah gitu ya. Kalau sudah jadi profesi mah nggak bisa. Jadi mungkin itu juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi apa ya, boleh idealis boleh, tapi yang nggak boleh tuh egois. Tetap kita harus membuka diri, paham sebetulnya apa sih yang dibutuhkan. Jadi mungkin begini, kalau misal idealisme itu udah dilempar ke pasar, nah itu harus disertai dengan tanggung jawab juga, kan gitu. Betul. Kalau udah main ke pasar ya, kecuali hanya enak-enak sendiri aja untuk dinikmati sendiri ya. Itu jadi itu kalau kita bicara belajar dari gitar hero, seorang Ingwi itu tidak pernah bermain seperti Steve Vai. Steve Vai tidak pernah ingin bermain seperti Gary Moore. Mereka bermain dengan ciri dan caranya masing-masing, dengan karakternya masing-masing. Ujung-ujungnya sebetulnya mah memberikan pelajaran ke orang Pak RT bahwa lebih enak jadi diri sendiri Pak RT. Oh, gitu. Tepuk tangan. Oh. Langkung raos janten diri sendiri atuh ketimbang sobi nurutan Charlie Chaplin. Loh gitu, Boy. Mangga teruskan. Ya kira-kira begitu sih kalau. Tapi memang prosesnya panjang ya untuk menemukan jati diri, ya kan, untuk memunculkan warna sendiri. Nah itu memang perlu proses. Nah itu tadi harus ada komitmen untuk terus berlatih, terus memperdalam gitu kan. Belajar, itu komitmennya, terus belajar, gitu. kolaborasi, silaturahmi, sharing. Eta penyakit biasanya di para pelaku ekraf teh anu tidak berkembang karena merasa sudah cukup. Betul. Nah ini bahaya nih. Ini biasanya ini harus diwaspadai oleh para pelaku yang otodidak. Kadang mereka udah tahu satu bab tapi nggak tahu ada bab-bab lain. Jadi merasa sudah mumpuni padahal secara kelayakan masih ada hal yang lain. Nah itu makanya kalau ada kolaborasi, ada silaturahim, itu terbuka tuh. Oh batur mah geus bisa kieu nya. Oh urang mah acan, urang mah apal eta gitu kan. Betul. Nah itu tuh kolaborasi, silaturahmi teh nya Kang Pupun ya. Betul. Nah itu jadi satu momen atau satu ajang di mana kita tuh mempelajari situasi yang ada. Karena contohnya musik Pak RT-nya. Itu ternyata kondisinya di musik teh dinamis, fluktuatif. Trenna kapungkur mah urang jualan kaset tiasa kenging artos tidinya. Beranjak di kana CD. Da kaset mah tos teu tren. Itu kan. CD tos teu aya ical ayeuna kana digital. Anu punten bahasana mah secara royalti kurang lah gitunya karena untuk satu streaming aja kita hanya dihargai $0,26 lah. Itu per lagu itu pun juga harus kita mengakali lagi gimana caranya ini supaya ini. Jadi kalau kita tidak ngeh pada industrinya gitu kan, ya kita akan kesulitan. Makanya pentingnya adanya silaturahmi, kolaborasi gitu tuh semakin memahami dunia kreativitas kita ini jauh lebih dalam, lebih jeli lah begitu. Gitu Pak. Hatur nuhun. Aduh eta tos dibejer beaskeun, dijentrekeun, diguarkeun eta. Masih ngarti teu? Ngerti teu? Ngerti. Nah gitu atuh, idealisme perlu, tapi teu kenging ego. Ego. Ta eta. Atuh ari genjerang-genjereng teu parugo mah atuh Pak RT ge kaganggu, da kudu sore atuh penting teh. Oh gitu, nu penting eta leuwih penting deh ya. Silaturahmi sareng kolaborasi. Nah eta. Tapi itu saleresna mah itu sadayana teh nyindir Pak RT dah. Pak RT ira kolaborasina. Ya, kolaborasi Pak RT mah. Ya. Tos teu kaetang eta ge. Pak RT pernah kolaborasi macul sareng nanam boleda. Tuh. Pantes teh Pak RT tuh nya. Balap macul pernah teu sok. Oh. Yo.
balap ngasih kacang pernah tuh. Pak RT mah pernah tuh. Tuh, Alia eta geuning si Alia kelanjang serikeun aing. Heh. Lucu Pak RT seperti biasa. Ilah. Aya Kang Pupung sareng kakek. Ieu mah elit. Si Pak RT gagah kieu dibilangna lucunya. Mohon teh. Aduh, Gagah, Neng. kumaha iya. Iya deh tadi teh ya. Pak RT heulanya, iya teh. Aduh, Alia mau pamit tos di pasian kedah naros teh. Ngorenyem turun. Teh mah kayak ujung-ujung nama naon teh. Pak, nomor teleponnya sabaraha gitu. Bade naon Alia? Bade ieu cenah ngajukeun proposal teh ujung-ujung nama eta teh. Tadi patulepat talina sareng ekonomi kreatif gitu kan. Nu telepat mah eta instruksi presiden nomor 8 tahun 2008 ya eta gitu tah. Wis, apalanya. Ieu kumaha gitu. Laras. Luar biasa. Aduh isin euy. Wah di rumah sadayana isin. Udah, RT isin pisan ya teh. Eta lamun di guar gitunya leuwih jero deui kadang-kadang eta dina aturan eta teh teu dibejer-beaskeun masalah kumaha pemasarana gitu. Solusi pemasarana gitu. Nah, patarosan ti abdi gitu ada ari Pak RT mah jauh ka bedugnya, ada ieu kurung batokeun, teu terang naon-naon gitu tah. Eta nu naha kesenian nu jelas pasarna atau kesenian yang menggandung logika pasar itu yang memang masuk ke dalam ekonomi kreatif. Apakah ada unsur-unsur lain gitu. Jadi intina mah nu kalebet seni kesenian nu kalebet karena ekonomi kreatif teh atau seni anu ngandung logika pasar ataupun pasarnya yang jelas atau seni-seni yang memang berbau idealisme yang dengan kategori antik dan unik gitu. Mah enggak eta mah gitu. Jadi sebetulnya kalau melihatnya dari 17 subsektor itu, ya kan misalnya ada subsektor pertunjukan. Nah kan tidak ada istilah subsektor teater. Karena teater itu masuknya di seni pertunjukan. Seni musik ada di subsektor musik. Tapi musik pun ada yang dipertunjukkan. Jadi masuknya pada saat pertunjukan ya seni pertunjukan juga gitu. Punten. Wargi dumai sadayana. Pirengkeun teu ngobrol. Ngopina ditutupan heula bisi kalaleuran. Ye nu penting ye. Soalna kadang-kadang salah tangkap. Tah nu matak ieu keun mah komo deui tutu. Aduh ke rumah Bu Yidik deui si dapat can mandi deui. Dengekeun. Mangga. Jadi sebetulnya selama ada penikmatnya berarti ada pasarnya. Selama itu ada penikmatnya berarti ada potensi ekonominya. Gitu. Nah, itu kan masalahnya apakah bernilai ekonomi atau tidak itu tergantung dari pelakunya. Apakah mau mengkomersialisasi atau tidak gitu. Jadi apa istilahnya semua, tapi memang tidak semuanya kesenian ya. Tapi biasanya semua hal itu ada seninya gitu ya, ada seninya. Apakah itu di makanan juga kan ada seninya ya. Tapi intinya selama ada pasarnya, selama ada penikmatnya, selama itu juga ada peluang ekonominya. Tepuk tangan. Aduh. Tuh eta Pak Eko, Kang Pupun, tos jentre pisan ngabejer beaskeun ngaguarkeun masalah ekonomi kreatif. Tah keunikanna ekonomi kreatif teh nya eta salian ngahasilkeun barang, ngahasilkeun konsep. Tah eta. Betul. Kitu sanes. Da moal nyaho. Kan basisnya ide, gagasan gitu kan, konsep dan sebagainya gitu. Nah, ada penerbitan tuh subsektor penerbitan itu kan ada novel, penulis itu atau kajian ilmiah, itu tuh dimasuknya di penerbitan tuh. Penerbitan percetakan kan. Jadi hal-hal yang bersifat literasi atau hiburan yang sifatnya tulisan dan sebagainya itu di penerbitan tuh. Itu subsektor ya salah satunya gitu. Jadi dari 17 subsektor itu apa yang kita bisa ya tinggal pilih aja ini masuknya kemana gitu. Salurannya berarti kemana gitu. Tinggal ya tadi kalau misalkan kita masih pusing harus kemana ya tiru aja. Tiru dulu, ikuti jejak-jejak yang sudah
mendahului ya yang lebih sukses, yang duluan sukses, istilahnya apa ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oh, dikira ATM teh asal eta tetap masuk gitu. Nah gitu. Jadi pokoknya tadi istilahnya karena berbasis ide gagasan, berarti idenya tuh harus diasah tuh, diperuncing gitu. Dan jangan sampai ide jadi lamunan doang. Oh, mohon. Pokoknya kalau kita punya ide harus diwujudkan jadi karya. Nah, itu prinsipnya. Karena kalau nggak diwujudkan jadi karya itu namanya sampah. Jadi kita hanya nampung aja sampah di kepala kalau cuma dipikirin tapi tidak dilakuin, gitu kan? Aduh niat sampai engke mun punya istri kudu kitu tapi tedek nikah. Nah, berarti kan aduh eureun heula nyariosna. Ya, eureun. Ya mah geus asup kanu hate nu kieu mah ya. Tadi ekonomi kreatif colong-colongna ka jomblo can nikah. Mangga dilajeng. Aduh punten di mah. Curiga nuju dipilihna ku janda wungkul. Kirain nu kasinggung. Yuk tarik teuingnya. Waduh, Kuningan Timur. Oh iya. Sambarangan kampung. Spesialis eta cenah. Lajengkeun mangga. ya. Apa kesulitan atau tantangan terberat dalam menjual potensi kreatif khususnya di Kota Kuningan, Kabupaten Kuningan? Ya, jadi Kuningan itu kan tidak semua subsektor aircraft itu punya salurannya, ya kan? Film masih banyaknya di ranah festival, ya kan? Industrinya belum harus, jadi makanya kita dengan pemerintah ya Kang ya, makanya saya sendiri sama Kang Pupun bersedia menjadi pengurus komite aircraft itu karena ada keinginan supaya gagasan kita untuk menjadikan aircraft itu industrinya ada di Kuningan, ya itu dia salah satunya. Gimana caranya film itu menjadi ranah komersial di Kuningan sendiri gitu, di lokal gitu. Nah, itu kan. Kalau bicara tantangan itu sih sebetulnya mah di Kuningan itu bahkan beberapa sebetulnya sudah banyak yang jalan, Neng. Betul. Sudah banyak yang jalan. Mungkin dari industri krianya, industri makanan, UMKM, makanan lain sebenarnya sudah banyak yang jalan. Sudah banyak yang ini. Cuman ya gitu kesulitannya ya itu lagi-lagi kadang ada beberapa yang baru mau mulai tapi ya malu silaturahmi. Kemudian takut atau kagok berkolaborasi gitu, akhirnya jadi nggak berkembang, tidak mengikuti yang lainnya begitu. Jadi itu yang harus kita motivasi sih sebetulnya gitu. Kalau untuk masalah ini mah jujur aja, kita bicara tentang media promosi aja. Maaf kalau kita bicara media promosi, itu apa sih yang lebih hebat dari dunia online sekarang? Iya kan? Media sosial udah bisa sekarang bahkan jualan di e-commerce ya. Di e-commerce udah bisa. Bahkan saya juga punya adik angkat saya di Cikadu, di sana mereka jualan baju muslim di online dengan omset sebulan itu bisa 300 juta, 400 juta. Tepuk tangan. Aduh. Itu sebetulnya mah hal-hal kayak begitu Pak RT yang harus menginspirasi banyak juga yang lain. Makanya buat saya sih sebetulnya tantangannya tuh sebetulnya buat kita sebetulnya nggak terlalu besar juga sebenarnya karena kita kan orang kreatif. Orang kreatif tuh diusahakan mindsetnya nggak pernah stuck gitu. Makanya saya juga dengan Kang Eko begitu. Gitu. Jangan stuck Kang, kita apalagi kita bikin apalagi ini. Jadi selalu begitu Neng, kita bicaranya solusi karena kita orang kreatif gitu. Kalau kita bicara di dunia kreatif kemudian keluar bahasanya, hese tuh dah kieu. Itu bukan orang kreatif. Akhirnya ya orang mentok gitu kan. Kalau kreatif mah selalu kalau nggak bisa di jalan A kita cari coba jalan B gitu Pak RT. Jadi selalu mencari jalan bagaimana ini. Itu namanya kreatif itu seperti itu. Jadi judulnya orang kreatif itu bukan mempermasalahkan tapi mengatasi persoalan. Gitu. Selalu mencari cara untuk mengatasi persoalan, bukan mempermasalahkan. Berarti itu kan mempermasalahkan kan menjadikan masalah. Mohon. Tapi kalau orang kreatif optimis, masalah apapun bisa diselesaikan, ada solusinya. Kalau belum ada, cari solusinya. Tepuk tangan, gitu. Cirinya orang kreatif ya begitu. Eta si Dapa gede kreatif pisan atuh. Kakak bogohna teh nya
pan diputuskeun gitu teh si Dapa gitu kan. Cenah ge kumaha bade WA kenging teh Neng? Teu kenging. Oh, ieu Instagram teu kenging. Terus kumaha cenah ge? Bade di-blok cenah. Di-blok biarin saja. Masih ada satu alternatif yaitu kirim surat. Eta tidak apa gitu. Ada kreatif eta. Oh, parah Aya deui. Mawa martabak pendakan bapana. Gitu. Tuh. Kampu pun lebih pengalaman mah urusan kitu mah kewe teh tos podcast ngobrolan gitu. Bagaimana menjinakkan merpati. Ingat, merpati tak pernah ingkar janji. Dan itu ada seninya. Ada seninya. Cuma nggak masuk di 17 subsektor ekraf. Surat menyurat itu termasuk ekraf tuh. Bukan seni itu mendapatkan jodoh. Gitu kan. Eta deui bae. Atau dimimitian sih. Eta pae, kok ampun. Aduh, mangga. Teraskeun alias kata. Kayak diajaran. Ya paling satu hal nih bahwa Kuningan ada Komite Ekonomi Kreatif ya. Jadi ini teman ngobrolnya para pelaku ekraf nih, komunitas-komunitas. Kita teman ngobrolnya. Jadi judulnya kalau Komite Ekraf itu bukan bukan membawa kampanye program pemerintah, bukan. Tapi justru kita membawa aspirasi para pelaku ekraf gitu untuk disampaikan ke pemerintah gitu. Jadi kadang kan suka ada salah persepsi. Wah, ini sih judulnya ini mah jadi corong pemerintah kan gitu ya. Apalagi kebalik. Kita jadi corongnya pelaku ekraf nih. Pelaku ekraf yang kita jadi kita sampaikan ke pemerintah. kita menyampaikan persoalannya gini nih. Ini harus diatasi dengan cara begini. Nah, ini harus butuh program ABC berdasarkan kita ngobrol tadi, silaturahmi tadi dengan teman-teman komunitas gitu. Mangga Alia, patarosan salajengna. Program kerja unggulan Komite Ekraf kedepannya untuk meningkatkan indeks kreatif Kabupaten ya. Kuningan apa aja tuh? Jadi sebetulnya kan kita semua sektor itu kan kita gali potensinya, kita baca potensinya, kita gali persoalannya, kemudian kita cari solusinya, kemudian kita solusi itu ada yang mungkin bisa kita langsung sampaikan ya, rekomendasikan atau kita bantu langsung, ada yang memang karena kita hanya di ranah merekomendasikan kebijakan ke pemerintah sebetulnya, cuma ada secara hal lain juga kita secara konkret juga ada membantu mereka. Itu justru mengawasi juga perkembangan ekraf dan melihat isu-isu apa yang harus ditangani. Dan itu adalah kiprah kita untuk meningkatkan ekraf ke depannya, dan itu akan selalu dilakukan ke depannya seperti itu. Tapi mungkin waktu dekat ini apa yang mau dikerjakan, kita selalu terus mengkaji ya, terus mendata ya para pelaku ekraf, kemudian ada program-program di masing-masing divisi juga ada program-program, termasuk sisi expertnya juga ada program nih, termasuk Kang Pupun kemarin lomba cipta lagu, kemarin ada di yang harmoni musisi Kuningan ya. Nah itu kolaborasi luar biasa ya. Kemudian di Kuningan Night Festival juga kemarin booming, dan ada event-event lain juga, termasuk kalau kamu nanti rencana kamu? Tanggal 22 ini kita ada koalisi kabinet bergitar. Ide berikutnya kita bahkan mau bikin Kuningan All Star featuring Zaki Kapten dan Pupun Kapten. Kita juga rekaman bikin single. Jadi banyak program. Kemudian tanggal 29-nya kita bikin juga namanya barbecue. Gitu. Jadi barudak band Kuningan sebetulnya dari barbecue. Tadi kinten teh nu dibulak-balik dibakar cenah. Iya, barbecue sebetulnya. Kemudian juga insya Allah setelah sekian lama di Kuningan tidak ada Festival Sula 3 Cirebon, kita akan menggelar juga tanggal 20. Kalau nggak salah ya, tanggalnya itu 28 Oktober di Kuningan. Setelah sekian lama gitu kan, setelah sekian lama. Jadi banyak sebetulnya di Kuningan nih kegiatan-kegiatan, itu juga salah satu bentuk
apa istilahnya mengoptimalkan kreativitas di mana mungkin nanti kita juga akan berkolaborasi. Contohnya misalnya kita bikin pagelaran musik yang tidak hanya pagelaran aja fokusnya, tapi juga di sampingnya misalkan ada pameran UMKM-nya, kemudian ada booth-booth untuk komunitas-komunitasnya, seperti itu. Jadi apa ya itu yang maksud dengan termasuk juga kolaborasi itu maksudnya itu. Nah ini kan ada apa istilahnya kita juga bekerja sama dengan kampus, misalnya di Uniku ada jurusan DKV, ada jurusan IT. Nah itu tentang branding, tentang bagaimana desain grafis, membangun branding segala macam itu kita juga apa istilahnya bekerja sama dengan kampus-kampus. Kemudian ada Aircraft Go to School, ada Aircraft Go to Campus. Ya. Jadi kita merangsang supaya bibit-bibit pelaku aircraft ini tumbuh juga gitu. Kemudian kita juga selalu keliling ya untuk bisa berkomunikasi dengan para pelaku aircraft dan itu termasuk dengan dengan pariwisata dan sebagainya karena aircraft itu kan di semua sektor ya, semua sektor butuh aircraft, butuh kita para pelaku ekonomi kreatif. Jadi kalian-kalian teman-teman yang punya talenta itu sebetulnya dibutuhkan banyak orang ya. Jadi ini justru harus bisa mengupgrade diri terus ya, meningkatkan kemampuan gitu. Untuk teman-teman perfilman juga kita ada rencana kontes scoring. Jadi kita akan memberdayakan teman-teman musik ya, perfilman untuk membuat film pendek. Kemudian nanti scoringnya itu akan dikonteskan. Gitu. Itu juga itu. Kemudian juga tahun depan kita ada rencana pameran foto internasional. Betul. Ya. Ada lomba-lomba foto nanti kita juga lomba videografi segala macam ada. Kemudian termasuk workshop ya. Itu juga akan sering diselenggarakan dan termasuk coaching ya nanti akan coaching gitar coaching apa misalkan apakah kerajinan dan sebagainya, fotografi atau videografi nanti akan komite juga akan melaksanakan itu selain pemerintah itu sendiri ya. Jadi kita apa istilahnya justru itu kesempatan bagi teman-teman tuh para pelaku aircraft di Kuningan untuk bisa jadi teman-teman kreatif ayo kita merapat silaturahmi, kita kolaborasi di Komite Aircraft Kuningan. Gitu kita akan membawa aspirasi teman-teman untuk bisa mewujudkan apa yang teman-teman inginkan. Tepuk tangan. Eta aircraft teh tujuanna eta terusnya kahoyongna teh eta warga Dumai Sadaya tadi tos di guar tos jentre tos jelasnya naon cita-cita aircraft nu tos dilakukeunna naon tujuanna naon gitu tah. Ya, jadi aircraft teh penting pisan. Malah panginten ekonomi kreatif teh bisa menunjukkan kualitas suatu mutu peradaban di sebuah negara. Mungkin itu. Mutu peradaban sebuah negara itu tiasa ditingali tina kualitas aircraftna. Panginten eta ge Pak RT mah ada jauh ka Bandung atuh teu terang naon-naon atuh nya. Nah, nu salajengna ieu ka Kang Pupun sareng Kang Eko nya eta harapan nu kapayuna teh kumaha gitu aircraft teh gitu tah. Untuk teman-teman kreatif mungkin mohon ya Kang intinya sih kreatif. Untuk teman-teman kreatif tetap berkreasi aja, fokus berkarya, kemudian juga pelajari juga industrinya, apapun yang teman-teman geluti, entah itu musik, film, atau apa, juga kita jangan terlalu fokus hanya di produknya saja. Kita juga harus mau belajar dan berkolaborasi juga untuk mempelajari tentang industrinya. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kreasikan, kita jadi punya tujuan mau kemana begitu. Amin. Tepuk tangan. Dengekeun catet Alia. Siap, Pak RT. Pokok. Mangga salajeng. Ya harapannya tentunya indeks kreatif Kuningan itu naik ya. Kemudian harapannya para pelaku aircraft tersalurkan ke ranah industri dan bisa mensejahterakan mereka dan kualitas karya dari para pelaku aircraft akan terus meningkat nih ke depannya. Gitu. Amin gitu. Saya yakin Kuningan dengan kekayaan sumber daya alamnya dan dengan SDM-nya yang luar biasa, semua ada dengan lembaga pendidikan yang mendukung ya. Saya kira bisa powerful nih Kuningan nih ya. Jadi orang-orang Kuningan jangan berpikir keluar deh ya. Perkaya Kuningan gitu. Jangan sampai
Kuningan ditinggal oleh potensinya ya. Orang-orang potensialnya keluar semua, gimana Kuningannya akan jadi? Ini termasuk Pak RT ini orang-orang potensial gitu. Termasuk juga program ini teman-teman, termasuk program ini teman-teman. Ini bentuk kreativitas yang harus kita acungi jempol. Nyata hari di mimitian teh. Di akhir acara bagi masih nyindir terus baik gitu. Mohon ya teruh. Panginten aya deui atuh. Harus cekap. Cekap sakitu Pak Alia. Apa RT? Hah? Cekap Pak RT. RT cakep. Mana ada Pak RT cakep? Gitu hari gaji can UMR teh. Itu maneh nama aduh kumaha ieu teh. Guys. Punten kabobernya Kang Eka nya. Aduh wargi dumeuh sadaya bilih ayat cariosan-cariosan Pak RT anu kirang merenah dina mana atawa anu matak raheut kanu hate nuhunkeun dihapunten nu saageng-ageungna mung sakitu ka bisa Pak RT mah da teu tiasa naon-naon Pak RT mah jauh ka bedug da atuh da nya. Mangga Pak RT nuhunkeun dihapunten nu saageng-ageungna dihapunten teu? Dihapunten teu? Nah, wilujeng kapanggih deui sareng episode nu salajengna tepuk tangan.